Ketika kita tidak mengerti tentang apa yang terjadi pada diri kita, pada kehidupan kita, tutup mata aja, tarik napas dalam-dalam. Katakan pada Allah, wahai Allah, aku tahu ini semua rencanamu. Bantu aku, ya Allah, dalam melewati ini semua. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, langsung saja kita jemput Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, berkah, bahagia. Amin. Baik Ustadz, amin. Ustadz, sahabat bertanya, dia punya sahabat juga yang mungkin lebih suka melakukan dosa gitu ya, dan kemudian mendapatkan musibah sehingga menangislah meminta ampun kepada Allah. Dan akhirnya mungkin diampuni oleh Allah dan diberikan kehidupan yang indah kembali. Tapi tetap Ustadz, begitu dia sudah sehat dan segar kembali, dia kembali terpeleset ke dalam dosa-dosa yang lama seperti dulu. Mengitu manusia begitu, men. Ini adanya di Al-Quran surat An-Nahl ayat 53. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl itu ayat 53, ketika aku berikan nikmat padamu, ketahuilah bahwa nikmat itu berasal dariku, kata Allah. Jadi kalau kita sukses, kita berhasil, kita dapat rezeki banyak, kita diberi banyak lapangan segala macam, ingat itu semua dari Allah, bukan semata-mata karena usaha kita, bukan. Emang udah schedule-nya begitu, benar gak? Masih dalam surat An-Nahl ayat 53 itu Allah mengatakan, dan ketika engkau ditimpa berbagai mudarat pun, berbagai musibah pun, ingatlah bahwa hanya pada Allah lah engkau memohon pertolongan ini, men. Jadi semuanya balik ke Allah. Kita berhasil, kita sukses dari Allah. Ada masalah, yang minta tolongnya ke Allah lagi. Tapi manusia, namanya juga manusia, benar gak? Ini An-Nahl ayat 54-nya nih. Ketika kemudian Allah hilangkan mudarat itu dari kita, Allah tolong kita untuk melewati musibah-musibah, cobaan-cobaan itu dalam surat An-Nahl ayat 54 Allah mengatakan, sebagian manusia itu kembali menyekutukan Allah, benar gak? Lagi susah aja doa-doa sama Allah, benar, alim. Begitu hilang semua masalah-masalah yang kita hadapi, kita lupa lagi, kita menjauh lagi dari Allah. Hidup emang kayak begitu terus. Dalam surat Al-Nashrah yang sangat terkenal, di akhir ujung suratnya disebutkan, فَإِذَا فَرَقْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. Ketika kita diberikan kesulitan oleh Allah, lalu kita memohon pertolongan pada Allah, dihilangkan oleh Allah kesulitan itu, kita harus siap-siap lagi untuk menghadapi kesulitan berikutnya dan minta tolong lagi sama Allah supaya Allah hilangkan lagi. Dan ketika udah hilang, jangan santai-santai, main. Siap-siap lagi. Kita akan dapat cobaan lagi. Nanti Allah bantu lagi kita. Hilang lagi. Begitu seterusnya. Inilah yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Allah akan selalu menurunkan bala kepada semua manusia, yang muslimin, yang muslimat, yang mukminin, yang mukminat. Benar gak? Sampai-sampai ketika nanti kita berjumpa dengan Allah, semua dosa-dosa kita telah gugur. Nah ini, men. Benar gak? Itulah sebabnya diingatkan oleh Imam At-Ta'ilah dalam kitab yang berjudul At-Tanwir fi Isqat Tadbir. Benar gak? Ini. Ibnu At-Ta'ilah mengatakan bahwa setan itu cuma bisa melakukan dua hal untuk kita. Yang pertama, kata Ibnu At-Ta'ilah, setan itu bisanya cuma buat kita ragu. Ada gak sih pertolongan Allah itu, benar gak? Mana pertolongan Allah itu, bagaimana ini? Benar yang pertama nih. Tugasnya setan adalah menanamkan keraguan dalam diri kita. Membuat ketakutan-ketakutan, meniupkan ketakutan-ketakutan dalam mikirnya. Bagaimana nanti untuk bayar ini, bagaimana untuk itu, bagaimana begitu semua. Satu lewat nih misalnya benar gak? Anak keterima sekolah, udah lewat kan? Masalah satu udah dikasih pertolongan oleh Allah kan, udah selesai kan, anak keterima sekolah. Muncul masalah baru ketiga, gimana bayarnya, benar gak?
Tapi kita kok lupa bahwa kemarin itu kan juga kesulitan. Kan Allah kasih jalan keluar. Kok kita jadi ragu bahwa masalah yang berikutnya Allah nggak nolong, gimana? Padahal terbukti masalah yang kemarin lewat ditolong Allah, benar nggak? Ini tugas setan yang pertama, menimbulkan keraguan, menimbulkan ketakutan kepada kita. Dan yang kedua, tugas setan itu adalah membuat kita tergantung pada makhluk. Ini men. Bukan tergantung pada iblis, bukan nyembah iblis, enggak. Tapi kita tergantung pada makhluk. Nah, ini kita bicara kisah sufi dikit ya. Ini kisahnya Junaid al-Baghdadi. Dalam kisah itu diceritakan Junaid al-Baghdadi mempunyai seorang sahabat yang namanya Khafif. Khafif ini, beliau ini lagi mau naik haji. Beliau bawalah perlengkapan ember sama tali. Buat apa orang-orang nanya aku bawa ember sama tali? Supaya persiapan aku kalau nanti dalam perjalanan menuju Mekah tersebut, nanti mau ngambil air, jadi gampang ngambil air di sumur karena udah bawa ember, udah bawa tali, bener gak? Jalanlah Khafif dalam perjalanan panjang itu, Khafif melihat ada sebuah sumur. Yang di sumur itu banyak kijang-kijang, itu lagi terserah bagaimana cara nerjemahinnya, mau kijang, mau kambing, terserah dah. Tapi kita terjemahin kijang nih, karena dalam kitab buku terjemahannya Junaid al-Baghdadi, kijang. Kijang-kijang lagi minum dari sumur tersebut. Maka orang ini melihat ada sumur itu, dia datengin ke sumur tersebut. Maka kijang-kijang ini kabur semua. Karena ada orang datang bawa tali sama ember, kabur, takut dah, bener ya? Jangan-jangan mau jadiin korban apa gimana, bener gitu ya. Kemudian, waktu dia datang di situ, dia ambil tali dan embernya itu, airnya itu nyusut, turun airnya dari permukaan sumur yang tadinya gampang bisa dia langsung diminum oleh kijang-kijang itu. Waktu dia siapin tali sama embernya, itu airnya nyusut turun ke bawah. Sehingga dia ngambil-ngambil nggak nyampe-nyampe pakai tali dan embernya tersebut. Benar gak? Sehingga kemudian Khafif ini kemudian berdoa kepada Allah, wahai Allah, tolonglah aku dalam perjalananku menuju Baitullah ini agar air di sumur ini naik kembali seperti tadi keadaannya ketika engkau mengizinkan air ini naik untuk bisa diminum oleh para kijang-kijang tersebut. Jadi dia sebel juga, giliran kijang aja airnya naik, giliran dia udah pakai gitu-gituan airnya malah turun. Maka kemudian kalau dalam kitab tasawuf ini kayak begini biasa lah, dia mendengar sebuah suara. Suara ini bisa kayak gitu, ho gitu bisa juga. Tapi bisa juga dia suara itu masuk ke dalam hati kita. Sehingga kita mendapat pemahaman dari apa yang terjadi. Nah itu. Apa suara itu mengatakan pada Khafif? Suara itu mengatakan, bagaimana aku bisa mengabulkan permintaanmu untuk menaikkan kembali permukaan air ini kalau engkau bergantung pada tali dan ember. Nah ini men. Kemudian Khafif meletakkan tali dan embernya. Air tersebut naik lagi ke permukaan sebagaimana awalnya. Kemudian dia mengambil air tersebut. Kejadian inilah yang diceritakan oleh Khafif kepada Junaid al-Baghdadi. Apa kata Junaid al-Baghdadi? Allah sedang ingin menguji keimananmu. Apakah engkau bergantung pada makhluk atau engkau bergantung kepada Allah? Seandainya saja engkau menunggu sebentar lagi, niscaya air itu bahkan akan luber dari sumur tersebut, kata Junaid al-Baghdadi. Nah, ketika ini hati-hati nih ya, kalau dalam ilmu tasawuf kalau ada yang kayak beginian, itu jangan diartikan kita kalau hidup nggak usah ikhtiar, ngapain bawa ember, ngapain bawa tali, ngapain ikhtiar, udah pasrah ya pasrah, ntar juga Allah yang ngatur. Nggak boleh men. Kisah tentang Khafif dan Junaid al-Baghdadi ini mengatakan bukan itu. Tapi yang dikatakan oleh kisah ini adalah jangan kita percaya bahwa ember dan tali inilah yang menyelamatkan kita dari masalah. Yang menyelamatkan kita dari masalah, ingat surat An-Nahl tadi. Allah yang membantu kita untuk melewati masalah tersebut. Tapi kita tetap harus ikhtiar. Jadi kekeliruannya Khafif di sini adalah ketika dia begitu percaya dirinya mengatakan pada orang-orang kampungnya, maka untuk urusan air di perjalanan nggak usah khawatir karena aku udah bawa ember dan air. Itu yang ditegur oleh Allah. Urusan air, urusan rezeki, urusan gue, kata Allah, bener gak?
Jadi kekeliruannya adalah ketika kita merasa kalau kita sudah melakukan ikhtiar kita, maka itu pasti akan terjadi. Ini yang nggak boleh. Makanya Rasulullah SAW juga pernah ditegur waktu itu dalam sebuah kejadian, besok nggak boleh, mesti bilang insya Allah. Itu sebabnya di dalam ajaran Islam kita selalu mengatakan insya Allah, karena Allah lah sebetulnya yang memutuskan apa yang terjadi dari semua ikhtiar dan doa kita tersebut. Ini juga sebetulnya kalau boleh kita kunci deh dalam surat An-Nahl ayat 99, benar nggak? Allah mengatakan setan itu tidak memiliki kekuatan apa-apa atas orang-orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Allah. Nggak punya kekuatan apa-apa setan, bos. Jangan kita dikit-dikit nyalain setan, jangan. Jangan ketakutan nggak jelas sama setan. Itu semua film, men. Itu semua animasi, itu semua yang bikin film. Ya. Kita jangan begitu. Kita berserah pada Allah. Kalau masih ingat episode yang sebelumnya, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah lah tempat bergantung kita. Kalau kita dapat nikmat, datang dari Allah. Kalau kita dapat mudarat, kita minta tolongnya juga kepada Allah. Baik to you, Fit. Masya Allah, betul Ustadz. Ya, seperti di episode lalu ketika ujian bagi keluarga kami, ketika putri kami gagal terus-menerus memasuki universitas, ya kami sebagai orang tua hanya bisa memberikan nasihat. Ini memang kehendak Allah, tapi kita sendiri was-was. Dan ini juga pertanyaan sahabat Ustadz. Ustadz, saya sudah 4 tahun hidup menderita. Saya mencoba bertahan terus. Tapi sampai kapan Ustadz? Bisikan setan terus dan terus dan terus membuat saya menjadi bimbang. Nah, udah 4 tahun saya bertahan sekarang. Siapa yang bisa buat kita bertahan selama 4 tahun? Kalau bukan Allah. Nah, jangan dibulak-balik cara mikirnya, benar gak? Sudah 4 tahun saya bertahan. Lah, siapa yang bisa bikin kita bisa bertahan 4 tahun? Benar gak? Kalau bukan Allah. Kalau Allah nggak bantuin kita, 3 bulan juga tewas. Benar gak? Ini semua Allah yang ngatur. Bahwa hidup kita susah, ya nggak apa-apa. Tapi Allah akan berikan kekuatan kepada kita untuk melewatinya. Benar nggak? Itu sebabnya di quote yang pertama tadi di depan kita katakan, ketika kamu tidak mengerti tentang kehidupan yang kita alami, tentang diri kita ini kok begini banget, itu benar nggak? Udah, tutup mata, tarik nafas dalam-dalam. Bilang sama Allah, wahai Allah, aku tahu ini semua adalah rencanamu. Tolong aku ya Allah untuk melewati ini semua. Gitu bos. Back to it. Masya Allah, mantap Ustadz. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.